We make the impossible possible. Kelas 10. 10. Ya. Kamu? Kelas 8. Udah dapat ini, udah dapat makan di sekolah. Belum, Pak. Sekolah ya. Pemutaran video capaian kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di layar bioskop beberapa waktu terakhir jadi sorotan publik, termasuk warganet. Pasalnya, penayangan video ini dianggap seperti alat propaganda pemerintah seperti yang pernah dilakukan di era Orde Baru. Lantas, bagaimana penjelasan pemerintah terkait hal ini? Video penayangan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di bioskop viral di media sosial. Jika dilihat dari tayangan media sosial yang viral, video program Prabowo diputar di bioskop tepat sebelum film dimulai. Dalam video itu, Prabowo menyampaikan perkembangan soal makan bergizi gratis, Koperasi Merah Putih, dan sekolah rakyat. Selain itu, terlihat momen ketika Prabowo belusukan untuk menjumpai warga dan anak-anak yang menjadi penerima manfaat program itu. Penayangan video ini pun sontak menuai kritik dari warganet. Tak sedikit yang mempertanyakan alasan dibalik pemutaran video tersebut di bioskop. Bahkan sentimen negatif atas tayangan itu ditindaklanjuti dengan ajakan agar penonton masuk ke studio 15 menit setelah jadwal penayangan. Tujuannya agar penonton tak perlu melihat tayangan itu. Terkait hal ini, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dalam keterangannya Senin 15 September 2025 di Jakarta menyatakan wajar jika pemerintah memanfaatkan berbagai medium komunikasi termasuk bioskop untuk menyampaikan informasi resmi capaian kinerja. Bioskop dipilih karena mampu menghadirkan pengalaman visual dan audio yang kuat. Dengan demikian, pesan pembangunan dan kebijakan pemerintah bisa diterima secara utuh. Namun saat ditanya apakah penayangan video ini merupakan perintah Prabowo, Mutia tidak menjawab secara detail. Pada prinsipnya, komunikasi publik harus dijalankan dalam berbagai ruang, beragam ruang. Ya. Kita juga melihat ini dalam bentuk transparansi publik. Publik harus tahu program-program sudah berjalan, apa yang sudah berjalan, kemudian juga ya bagaimana pelaksanaannya gitu. Itu saya rasa salah satu tugas dari pemerintah untuk melakukan komunikasi dan juga transparansi dari pemerintah. Pemutaran video capaian kinerja pemerintah ini pun menuai kritik karena dianggap mengulang apa yang pernah dilakukan di era Orde Baru, yakni menyiarkan keberhasilan pemerintah melalui ruang publik sebagai bagian dari propaganda. Kritik ini salah satunya disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Menurut Usman, penayangan capaian keberhasilan pemerintah tak lebih dari sekadar bentuk indoktrinasi. Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah cenderung merendahkan kecerdasan publik, di mana publik disuguhi konten propaganda yang dianggapnya berseberangan dengan fakta di lapangan. Suatu sukses besar telah terjadi dalam sejarah pembuatan jembatan di Indonesia, yaitu dengan selesainya dibangun jembatan Rantau Berangin yang menghubungkan... Seperti diketahui di era Orde Baru, pemerintah tak hanya manipulasi media untuk menaikkan citra pemerintah saja, tapi juga melakukan propaganda untuk memperoleh legitimasi kekuasaan. Upaya mengontrol seluruh media massa yang beredar di masyarakat dilakukan pemerintah Orde Baru dengan membuat lembaga terpisah yang tugasnya melakukan pengawasan dan kontrol terhadap penyebaran media massa, baik elektronik seperti radio dan televisi, dan media cetak seperti surat kabar. Lembaga ini adalah Departemen Penerangan yang salah satu tujuannya ialah menyebarkan propaganda pemerintah. Dengan Presiden Soeharto, para transmigran proyek Delta Upang yang terletak 80 km di utara kota Palembang. Keputusan memutar video kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di bioskop memicu perdebatan sengit tentang praktik komunikasi politik yang transparan. Aksi ini meskipun mungkin bertujuan menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi publik, secara tidak terhindarkan membangkitkan ingatan akan metode propaganda yang masif dan terpusat di era Orde Baru. Oleh karena itu, langkah tersebut berisiko mengikis kepercayaan publik dan justru menimbulkan kecurigaan bahwa pemerintah lebih mementingkan narasi yang dikendalikan daripada dialog yang terbuka. Kalau menurut sahabat Kompas, apakah metode komunikasi seperti ini efektif di era digital yang serba terbuka atau justru berisiko mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah?